Kalau bisa ada mahramnya, kalau tidak ya nggak apa-apa. Pegang saja ini pundak. Diupayakan si mahram ada atau disambung dengan anak kecil. Disambung dengan anak kecil ya. Nah, disambungnya dengan anak kecil, pegang pundaknya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, sok pegang. Nah. Supaya apa berbai'ah? Supaya kita dapat syafaat, supaya kita mendapatkan silsilah keguruan, supaya kita mendapatkan pengakuan yang benar nanti di akhirat. Di dalam Al-Quran, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqutu ala nafsihi wa man awfa bima ahada anhu faqad ajran 'azima. Jadi sekarang bai'ah kepada saya hakikatnya bai'ah kepada Allah. Kita akan jadi setia di dalam syariatul Islam, dalam thariqah, menjalankan syariah Ahlussunnah wal Jamaah, supaya kita diaku jadi murid. Saya dari guru saya Maulana Syekh Syam. Maulana Syekh Syam seorang wali kutub, wali besar. Maulana Syekh Syam diakui kewaliannya oleh para wali yang lain, termasuk Maulana Habib Lutfi pun mengakui kewalian beliau. Juga Maulana Syekh Syam dari siapa? Dari gurunya seorang Sultanul Aulia di masanya, Maulana Syekh Nazim di Siprus dekat Turki. Ikuti saya, tuluskan hatinya, kosongkan kesombongan dari dalam dadanya, keluarkan keakuan, keegoan, kosongkan. Yang kaya jangan merasa kaya, yang pintar jangan merasa pintar, yang punya ilmu jangan merasa alim. Siapapun kita hamba Allah yang dilahirkan dari nutfah, dari sperma yang menjijikkan. Kita semua harus tahu diri kepada Allah, harus mengerti siapa diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wallahu ala ma naqulu wakil. وقبلنا بمولانا الشيخ باود إننا شبنا شيخنا مرشدا وقبلنا الشيخ عبد الله خالق الجواني شيخنا مرشدا وقبلنا بالقطب العربي مولانا الشيخ عبد الله فيصل الجستاني شيخنا مرشدا وقبلنا بسلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد ناظم الحقاني شيخنا مرشدا وقبلنا بالقطب العربي مولانا الشيخ شامل القباني شيخنا مرشدا. الله 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 حق. Allahu 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 haqq. Allahu 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 haqq.
الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام ثم الأرواح جميع الأنبياء والمرسلين والخدماء شرائعهم ولأرواح جميع أمة المؤمنين وآل بيت الرسول وذرية الرسول وذرية الرسول ولخلفاء الراشدين ولجميع أئمة الأربعة المجتهدين والأرواح جميع مشايخنا من أهل سلسلة طريقة النقشبندية العلية خصوصا الإمام الطريقة وقات الخليق والشيخ بن النقشبندي محمد بن البخاري والشيخ عبد الخالق الجولاني والشيخ عبد الله فزل الثاني سلطان الأولى الشيخ محمد ناظم الحقاني قطب العرب إلى مولانا الشيخ بن قباني وأستاذ وساني وسادة الصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nanti terima dengan mengucapkan qabil tu ya. Terima dengan ucapan qabil. Bayatukum. 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 Zikirkan zikir Allah, 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 tapi di dalam hati. Cepat ya, cepat di dalam hati. Pejamkan mata, lidah dilipat. Sehari semalam cukup sekali saja. Terserah kapan waktunya. Allah, Allah, Allah 1500 kali. Cepat biasanya, tek 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 tek. Kemudian sholawatnya cukup 100 kali. 1500 kali Allah, Allah, Allah. Sholawatnya terserah, sholawat yang pendek saja sebanyak 100 kali. Itu tahapan awalnya ya. Nanti kalau mau ada yang khusus datang ke majelis kami, nanti kitabnya dikasih khusus, kitab Thariqah Naqsybandiyatil Aliyah ini. Untuk sekarang silahkan itu saja diamalkan. Allah, Allah di dalam hati sebanyak 1500, sholawatnya 100 kali. Sehari semalam cukup sekali saja, terserah kapan waktunya. Zikir seperti itu. Kemudian la ilaha illallahnya sebanyak 10 kali. Diakhiri dengan Muhammadur Rasulullah. Itu saja dulu minimal, yang simple. Yang terpenting kita sholat yang paling utama ya. Jangan tinggalkan sholat. Jangan sampai bertoriko tapi nggak sholat. Sholat dulu utamakan. Terutama berjamaah. Terutama berjamaah. Masjidnya dimakmurkan. Masjidnya dimakmurkan setiap saat. Zikir torikoh sia-sia kalau tidak mau sholat. Di sholat dulu utamakan. Kenapa bertorikoh? Mudah-mudahan kita mendapatkan tiket surga. Maksudnya apa? Dengan perjanjian kepada Allah ini, dengan silsilah keguruan, kita akan diakui menjadi muridnya para waliullah, aulia yang terus mendapatkan ijazah dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari sahabat, dari Rasulullah SAW. Berkesinambungan. Insya Allah nanti di kitabnya ada. Bagi yang ingin mengamalkan khusus, datang silahkan ke Karawang, atau suatu saat nanti kita akan buat majelis Thariqah khusus. Nanti sayanya kemari khusus mengajarkan Thariqah. Untuk saat ini rajin mengaji, punya mau itu ada maunya. pastilah neng jatuh hati. Gak pakai peci, rajin nyantri lain sebagainya. Kayaknya pengen sama putri kiai kayaknya. Modus menurut saya, Pak. Ya, mudah-mudahan yang hadir nggak ada yang modus di sini. Semuanya tulus. Amin. Semuanya tulus. Mahabbah kita kepada tokoh ulama yang telah mengajarkan Islam di tempat kita, Basukadana. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Omar ini diriwayatkan di dalam kitab Al-Hawilil Fatawi juz kedua. Kitabnya ada di mobil saya sengaja gak diturunkan. Ada 2 jilid karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di jilid yang kedua, Sahabat Umar radhiyallahu an, beliau berkata, as-shadaqatu ba'da dafni. Sedekah setelah dikuburkan. Thawabuha, pahalanya itu yabqa, akan tetap terasa, akan tetap mengalir kepada si mayat ila thalathati ayyamin, sampai 3 hari berturut-turut ke depan. Was shadaqatu fit thalathati,
Dan sodakoh di hari yang ketiga, yabqa thawabuha, akan tetap mengalir dan terasa fadilah pahalanya bagi si mayat ila sab'ati ayyam, sampai 7 hari ke depan. Was shadaqatu fis sabi'i, dan sodakoh di hari yang ketujuh, yabqa thawabuha, akan tetap terus mengalir pahalanya terasa oleh si mayat ila 25, sampai hari ke-25. Dan sodakoh di hari yang ke-25, yabqa thawabuha, akan tetap mengalir pahalanya ila 40 yauman, sampai pada hari yang ke-40. Was shadaqatu fil 40, dan sodakoh di hari ke-40 kematian si mayat, yabqa thawabuha, akan tetap terasa pahalanya ila mi'atin, sampai hari yang ke-100. Wa fi mi'atin, dan sodakoh di hari yang ke-100 akan tetap yabqa thawabuha, terasa pahalanya ngalir terus sampai kapan? Ila sanatin, sampai setahun dari kematiannya. Wa fi sanati, dan sodakoh di saat haulnya, sodakoh di saat haul, yabqa thawabuha ila alfi amin, pahalanya ternyata tetap akan terasa hingga bahkan 1000 tahun ke depan sekalipun, ahli kubur akan tetap merasakan nikmatnya sodakoh. Karena apa? Kok sodakoh begitu bermanfaat bagi si mayat, sehingga Allah menceritakan di dalam Al-Quran, menggambarkan bagaimana keadaan orang yang mati kalau sudah dikubur. Mereka itu ternyata berkata, kata Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq wa akum minas solihin. Nanti nih manusia yang hidup, apalagi yang medit bakhil. Apa bahasa sini? Ketok. Gitu. Pelit. Terus apa lagi? Ketok. Ricit, mecirit, mencret, kucrit, cirit, kecipirit, becirit, kecipirit itu mah. Pokoknya medit lah ya, gitu. Orang yang medit, apalagi nanti kalau sudah mati, dia akan berkata kepada Allah, barulah menyesali kemeditannya itu, kekikirannya itu. Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, andaikan kau tangguhkan saja sejenak kematian ini, berikan aku kehidupan sebentar saja ya Allah. Pasti fa'as-sodakoh, aku akan sodakohkan seluruh harta tinggalanku. Aku akan bersodakoh ya Allah. Wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi baru punya keinginan sodakoh dan menjadi orang soleh ketika sudah mati. Terlambat. Sudah terlambat, tidak bisa. Nah, kenapa kok orang meninggal sangat berkeinginan untuk bersodakoh? Ternyata di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sodakoh itu tutfi'u ghadabar Rabbi kama tutfi'un nara al-ma'a. Bagaimana sodakoh itu bisa meredam bencinya Allah, murkanya Allah, kama tutfi'ul malu al-ma'u an-nara, sebagaimana air juga mampu untuk meredam api yang berkobar. Jadi keadaan orang di dalam kubur yang disiksa bisa diredam dengan sodakoh. Pahala sodakoh di dalam riwayat yang lain sangat mampu untuk meredam adzabal qabri, azab kubur bagi orang-orang yang bersodakoh tersebut. Lantas bagaimana orang tersebut sudah mati tidak bisa sodakoh lagi? Kalau begitu terus-menerus demikian, di dalam ajaran Islam ada sebuah hadis, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam,
Datang seorang laki-laki sahabat kepada Rasul. Faqala, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsuha. Sesungguhnya ibuku telah wafat. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama almarhumah ibuku? Faqala, maka Rasulullah menjawab, na'am, ya bermanfaat. Fa inna li makhrafan, aku punya sebidang kebun ya Rasulullah. Fa ushhiduka anni qad tasaddaqtu anha, maka tolong saksikan ya Rasul, saat ini pula aku sedekahkan kebunku atas nama almarhumah ibuku. Jadi sedekah yang dilakukan oleh orang lain, diantaranya oleh anaknya, yang diniatkan pahalanya mengalir untuk almarhumah ibunya atau ayahnya atau siapapun yang meninggal dari kalangan orang-orang mukmin, maka pahalanya terus mengalir. Apalagi sedekah dengan sesuatu yang mengalir pahalanya, manfaatnya disebut dengan sedekah jariyah. Tadi punya kebun, punya lahan, dibikin pondok pesantren NU. Awas, jangan di luar NU. Kalau di luar NU nantinya waduh, salah kaprah, menyesatkan, banyak itu. Bikin majelis ta'lim, majelis maulid, majelis zikir, kemudian juga bikin madrasah-madrasah NU, dibikin tuh ya, pondok pesantren, bikin masjid, bikin musola, ngalir manfaatnya terus berjalan, maka ngalir pula pahala kepada si ahli kubur yang dihadiahi pahala tersebut, yang diniatkan sedekah tersebut. Maka pada saat tadi kita bersedekah, niatkan saja untuk orang tua kita, untuk keluarga kita yang telah wafat. Bagaimana dengan kita yang bersedekahnya? Apakah tidak punya pahala? Kita juga dapat pahala. Kita tidak sedekah dengan uang, sedekah dengan bacaan Al-Fatihah. Apakah Al-Fatihah bisa sedekah? Bisa jadi sedekah. Bukan cuma Al-Fatihah. Kata baginda Rasul, inna likulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya bagi setiap ucapan tasbih subhanallah itu juga dicatat sebagai sedekah. Wa likulli tahmidatin sedekah. Setiap kalimat alhamdulillah itu bisa jadi sedekah. Wa likulli takbiratin sedekah. Bagi setiap kalimat takbiran, bukan takbir demo Allahu Akbar, bukan begitu kan? Takbir beneran zikir itu juga akan dinilai sebagai sedekah. Wa likulli tamjidatin sedekah. Setiap kalimat pengagungan kepada Allah dari Asmaul Husna itu sedekah. Wa likulli tahlilatin sedekah. Setiap kalimat tahlilan la ilaha illallah itu pun sedekah. Maka orang NU setiap hari sedekahan. Orang NU tiap ba'da sholat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagi NU kalimat tauhid tidak hanya cukup ditulis di sebuah spanduk, kertas, bendera atau apapun. Bagi NU kalimat tauhid tertancap di dalam dada, la ilaha illallah. Tiap hari kami mengamalkan itu tanpa harus keluar-keluar di media sosial. Gue yang paling tauhid, gak seperti itu. Karena banyak